Baik, selanjutnya apa Kak Reni? Berikutnya kita akan langsung memasuki keynote ketiga Bapak dan juga Ibu. Dengan hormat kami mengundang Managing Director Human Capital Danantara Indonesia, Bapak Agus Dwi Handaya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Andar Danova L. Gultom, SOS MSc CPM, selaku Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi. Yang kami hormati Ibu Dr. Rima Agristina SH, SEMM. Luar biasa tadi keynote-nya, harusnya udah selesai, saya nggak perlu lagi nih Bu. Kemudian yang kami hormatin Ibu Dr. Anda Nini Purwaning Setiorini MA selaku Widya Prada Ahli Madya Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan tentunya juga hostnya pada hari ini Mas Gigih Gesang selaku Ketua Umum Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Dan juga saya lihat di sini ada Pak Mora Nasution dari AFG, dan juga tentunya seluruh hadirin pada hari ini. Izinkan saya memulai hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Ketika kita membawa seseorang ke sebuah destinasi, apa yang sesungguhnya ingin kita hasilkan? Apakah kita hanya ingin ia berpindah tempat? Apakah kita hanya ingin ia mengambil foto, menikmati suasana, lalu pulang dengan kenangan? Ataukah kita ingin dia pulang dengan cara berpikir yang berubah, cara memandang yang berubah, cara bekerja yang lebih kuat, dan dengan hati yang lebih luas. Tema hari ini adalah Beyond Destination, Into Experience. Bagi saya bukan sekedar tema pariwisata, ini adalah sebuah pernyataan strategis tentang masa depan pengembangan manusia Indonesia. Jadi hari ini saya melihat dari sisi pengembangan manusia Indonesia. Indonesia memiliki ribuan destinasi, tetapi masa depan tidak ditentukan oleh berapa banyak tempat yang bisa dikunjungi. Masa depan ditentukan oleh kualitas pengalaman yang mampu membentuk manusia di tempat-tempat tersebut. Destinasi tanpa pengalaman yang bermakna hanyalah lokasi. Pengalaman tanpa pembelajaran hanyalah kenangan. Tetapi pengalaman yang dirancang secara khusus dan benar dapat menjadi laboratorium hidup, tempat manusia belajar tentang dirinya, tentang orang lain, tentang alam, tentang budaya, tentang kerjasama, tentang nilai-nilai, tentang kepemimpinan, dan tentang tanggung jawab. Disinilah saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit sebentar untuk masuk ke dalam gagasan apa yang saya sebut dengan People Map. People Map ini adalah satu gagasan menggabungkan antara filosofi matematika dengan pengembangan daripada people. Ada 21 rumus, tapi hari ini enggak saya jelasin 21 karena 21 rumus itu bisa 21 hari gitu. Karena experiential learning hanya akan efektif bila kita memahami manusia secara utuh. Pengalaman tidak otomatis mendidik bila kita tidak memahami manusia secara utuh. Banyak orang mengalami banyak hal, tapi tidak berubah. Banyak orang mengikuti program, tapi perilakunya kembali sama. Banyak orang yang terkesan, tetapi tidak tumbuh. Yang membedakannya bukan hanya kekuatan pengalaman, melainkan cara pengalaman itu dibaca, dituntun, diulang, dan direfleksikan. Begitulah cara People Map bekerja. Rumus-rumus tersebut akan menggambarkan mana variabel yang menjadi pengungkit, mana variabel yang menjadi eksponensial, sehingga kita perlu fokus kepada variabel-variabel tersebut untuk memberikan experiential learning yang optimal. People Map sebenarnya adalah sebuah cara baru memandang manusia. Ia menggunakan filosofi matematika bukan untuk mematematikan manusia,
tetapi untuk menjernihkan hubungan antar variabel di dalam membentuk produktivitas dan kebahagiaan manusia. Dalam PeopleMed kita belajar membedakan mana yang pondasi, mana pengukit, mana pelipat ganda. Selama ini kita sering membaca produktivitas dari ujung targetnya. Output, KPI, angka penjumlahan, jumlah peserta, jumlah kunjungan, jumlah proyek, jumlah destinasi, jumlah pelatihan. Semua itu penting, tapi angka hanyalah sebuah dashboard. Ia memberi sinyal, tetapi belum tentu menjelaskan mesin manusia yang bekerja di baliknya. Nah, PeopleMed akan mengajak kita untuk melihat manusia lebih utuh. Seperti apa manusia yang kita bentuk? Apakah orang itu semakin tahu dengan benar? Apakah ia semakin lebih handal? Apakah teknologi membuatnya lebih efektif? Apakah motivasinya lebih sehat? Dan seterusnya. Dalam konteks experiential learning, PeopleMed menjadi sangat relevan. Sebab pengalaman di lapangan destinasi, outdoor activity, community immersion, discussion, dan showcase tidak boleh berhenti sebagai agenda. Semua itu harus menjadi sebuah alat pembentukan variabel manusia. Pertanyaannya bukan hanya apa acaranya, pertanyaannya adalah kualitas manusia apa yang akan dibentuk oleh pengalaman tersebut. Rumus utama daripada PeopleMed adalah PPH, People, Productivity, and Happiness. Pengembangan SDM, pengembangan manusia akan melibatkan banyak elemen dan biasanya kita fokus kepada elemen yang paling tradisional. Knowledge dan skill, pengetahuan dan keterampilan. Itu hanyalah sebuah penjumlahan, menghasilkan bilangan tertentu, menghasilkan hasil tertentu. Tetapi apakah akan memberikan hasil yang lebih baik? Ada faktor karakter yang menjadi pengalih. Jika pengalinya tinggi, hasilnya akan tinggi. Jika pengalinya nihil, hasilnya juga akan nihil. Itu kenapa karakter di dalam PeopleMed menjadi salah satu variabel yang perlu menjadi perhatian kita. Tapi tidak cukup itu saja, ada satu lagi yang namanya motivasi, kesungguhan, keinginan, kemauan, itu menjadi eksponensial, makanya tempatnya di atas. Jadi ketika seseorang tahu, ketika seseorang mampu, I know it, I can do it, itu belum akhir daripada sebuah cerita pengembangan people. Masih ada satu lagi, aku berperilaku, berkarakter sebagai insan Indonesia, tapi aku juga punya motivasi dan aku mau. Dengan rumusan ini, maka kita dapat mengartikan karakter adalah penjaga arah. Inilah variabel yang sangat menentukan. Orang pintar belum tentu dapat dipercaya. Orang terampil belum tentu aman diberi kuasa. Di tengah pembelajaran berbasis destinasi, karakter menentukan apakah kita hadir dengan hormat kepada masyarakat lokal. Apakah kita menjaga martabat budaya. Apakah kita belajar dengan kerendahan hati. Apakah kita menghindari eksploitasi. Dan apakah kita mengubah pengalaman menjadi tanggung jawab. Bukan sekedar konsumsi. Motivasi adalah pelipat ganda. Dua orang bisa punya pengetahuan dan skill yang sama, tetapi hasilnya berbeda jauh karena energi batinnya berbeda. Motivasi yang sehat bukan sekedar semangat sesaat. Motivasi yang sehat menghubungkan target dengan makna. Orang bergerak lebih jauh ketika ia tahu untuk siapa dia berjuang, mengapa pekerjaannya penting, dan kontribusi apa yang ia ingin tinggalkan. Manakala sebuah motivasi, kecintaan kepada negeri, kecintaan kepada yang kita cintain, ini menjadi sumber motivasi, maka motivasinya akan sustain jangka panjang. Kita lihat bagaimana Jenderal Sudirman. Saya tidak bisa habis pikir, mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga, hanya untuk membuktikan, hanya untuk mengejar satu motivasi tinggi untuk Indonesia. Maka manusia yang harus dibentuk melalui experiential learning bukan hanya manusia yang kompeten. Kita perlu membentuk manusia yang tahu dengan benar, mampu dengan handal, melek teknologi, berkarakter kuat, memiliki motivasi yang bermakna, dan tetap sehat untuk menjaga kontribusi jangka panjang. Kalau tema kita adalah Beyond Destination into Experience, maka rumus PPH memberikan jawaban. Setiap destinasi
harus menjadi ruang pembentukan PPH. Setiap pengalaman harus bertanya, knowledge apa yang bertambah, skill apa yang dilatih, teknologi apa yang membantu, karakter apa yang diuji, motivasi apa yang dinyalakan, dan kesehatan manusia seperti apa yang dijaga. Saya ingin menegaskan satu pergeseran penting. Kita tidak sekedar hanya bergerak dari visi based tourism menuju experience based tourism. Untuk konteks pengembangan SDM, kita harus bergerak lebih jauh dari activity based training menuju transformation based learning. Activity based training bertanya, kegiatan apa yang seru? Transformation based learning bertanya, perubahan perilaku apa yang harus terjadi? Activity based training sering selesai ketika acara selesai. Transformation based learning baru dianggap selesai ketika peserta membawa pulang kebiasaan baru, perspektif baru, cara kerja baru, dan komitmen yang baru. Dalam pariwisata, orang bisa datang ke sebuah desa wisata lalu pulang dengan foto. Tetapi dalam experience learning yang matang, orang datang ke desa wisata lalu belajar tentang kepemimpinan lokal, tentang ketahanan komunitas, tentang ekonomi kreatif, tentang hospitality, tentang sustainability, dan tentang dignity. Ia tidak hanya melihat rumah, sawah, dan pemandangan, ia melihat sistem yang hidup, ia melihat manusia, ia melihat nilai, ia melihat dirinya sendiri. Dia datang ke Indonesia untuk kembali menjadi manusia yang utuh, karena memiliki nilai-nilai yang natural. Pengalaman paling tinggi bukan yang membuat kita berkata, saya pernah ke sana. Pengalaman yang paling tinggi membuat kita berkata, setelah dari sana, saya tidak sama lagi. Saya berubah menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang memiliki nilai yang lebih kuat. Rumus PPH tidak berdiri sendiri. Manusia tidak menjadi unggul hanya karena diletakkan dalam program. Karena itu PeopleMed mengenalkan rumus yang kedua, rumus pengembangan manusia, namanya PDR atau People Development Rule. SM adalah System Management, L adalah leader, I adalah individu. Maknanya jelas, kualitas manusia dibentuk oleh koalisi antara sistem, pemimpin, dan individu. Sistem menyediakan ekosistem, leader menghidupkan sistem, dan interaksi sehari-hari individu mengambil alih pertumbuhannya sendiri. Rumus ini sangat cocok dengan semangat IELC tahun 2026 ini. Konferensi ini mempertemukan pemerintah, akademisi, korporasi, BUMN, industri, media, praktisi, dan berbagai pihak lainnya. Ini bukan hanya sebuah pertemuan, ini adalah sebuah pertemuan ekosistem yang membentuk sistem, tempat pengembangan kapasitas bangsa, dan tidak bisa diserahkan kepada hanya satu sektor. Pemerintah menata arah dan standar, akademisi menguatkan kajian dan metodologi, korporasi dan BUMN menyediakan medan tantangan dan kebutuhan transformasi. Namun PDR juga memberikan peringatan, sistem yang baik tidak cukup bila leader yang menuntun dan individu yang aktif tidak tersedia. Sistem hanya variabel basic, eksponensialnya ada di leadernya dan ada di individunya. Karena itu kemudian kita berangkat kepada rumus berikutnya. Mudah-mudahan rumus ini tidak semakin membingungkan. Rumus berikutnya adalah 3N, nagih, nata, nuntun, peran daripada seorang leader untuk menumbuh kembangkan setiap individu dalam konteks pengembangan people. LDR, N1, N2 di eksponensial N3. Nagih berarti kita harus jelas sejak awal output pembelajaran apa yang inginkan. Apakah mampu merancang solusi? Apakah mampu mereka berkolaborasi, membawa proyek perubahan di dalam keseharian? Apakah mereka menunjukkan perilaku kepemimpinan? Tagih dengan kualitas yang terbaik. Nata berarti pengalaman harus didesain. Tidak cukup membawa peserta ke lapangan, harus ada pre-brief, harus ada observasi, harus ada interaksi, diskusi, dan debrief. Nuntun adalah puncaknya. Ketika seorang facilitator, seorang trainer, coach, atau leader dalam experience learning, tidak hanya menjadi event organizer, ia harus menjadi penuntun, mengajukan pertanyaan untuk mengubah cara pandang, apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Nagih dan nata akan terasa keras tanpa membingungkan.
Nagih tanpa nata akan terasa keras tetapi membingungkan. Nata tanpa nagih akan rapi tetapi tidak menghasilkan perubahan. Nagih dan nata tanpa nuntun mungkin menyelesaikan program tapi tidak membesarkan manusia. Karena itu pemimpin experiential learning harus menguasai ketiganya. Saya ingin menyampaikan satu kalimat kunci. Pengalaman yang tidak dituntun hanya menjadikan peristiwa. Pengalaman yang dituntun menjadi pembentukan. Field trip yang tidak dituntun menjadi perjalanan. Destination based exploration yang tidak dituntun menjadi transportasi. Kemudian yang berikutnya adalah rumus mengenai cara menuntut. Ada 3 komponen, ada challenging, ada tacit knowledge, dan ada treatment. Artinya menuntun manusia dilakukan dengan memberikan tantangan, membuka, menyalurkan, menularkan tacit knowledge, lalu melipat gandakan lewat treatment yang tepat. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah rumus mengenai bagaimana individu itu tumbuh dan berkembang. Saya beri nama rumusnya adalah 3N individu, yaitu nyerap, ngulang, dan ngerefleksi. Ini memang tidak ada kajian akademisnya, ini cocokologi. Sebenarnya kan kata-katanya nyerap, ngulang, refleksi. Tapi kan gak enak 2N 1R, susah ngingetnya. Dibuat aja ngerefleksi. Nah, ini kosakata asli Indonesia banget nih. Nyerap artinya individu itu harus punya tanggung jawab untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Serelevannya dengan tugas dan tanggung jawab pertumbuhan diri. Tapi tidak cukup menyerap seperti harus ngulang. Disinilah unsur experience tadi. Harus ngulang dan tidak berhenti ngulang. Dari mengulang itu, dari melakukan itu akan gagal, akan sukses. Itu kemudian harus direfleksi. Refleksi adalah eksponensialnya. Saya melihat saya mengobservasi banyak orang-orang berhasil tumbuh dan besar, bukan dalam konteks jabatan, tapi dalam pertumbuhan pribadinya. Skill dan knowledge-nya sangat bertumbuh dari kemampuannya untuk refleksi, untuk mungkin bahasa religinya untuk maninah, muasabah, meng-questioning, mempertanyakan, mengambil pembelajaran dan sebagainya. Jadi penting sekali bagaimana proses refleksi ini dimasukkan dalam konteks experience learning. Bapak Ibu sekalian, saya ada banyak rumus sebenarnya, namun karena keterbatasan waktu, mungkin saya sambil satu lagi adalah rumus bagaimana melakukan atau mengakuisisi mendapatkan skill yang optimal. Itu rumusnya SEA. Di sini K adalah knowledge, ET adalah effective training, kemudian EC adalah effective coach. Itu adalah basicnya, tapi akan bisa berlipat ganda ketika ada reflection dan ada growth mindset. Jadi dia ditaruh di eksponensial karena yang namanya reflection, balik lagi reflection menjadi kunci dan growth mindset. Kemudian satu lagi rumus adalah mengenai inovasi elemen acquisition. Inovasi juga lahir ketika ada knowledge tentang sesuatu hal. Tapi harus ada dari knowledge itu sebagai basicnya, dasarnya ada keingintahuan. Jadi kuncinya untuk melahirkan mereka-mereka yang berinovasi harus memiliki pengetahuan dasar, tapi harus dibangun untuk memiliki keingintahuan. Tapi itu dia cukup balik lagi kembali 2 kata kunci, experience dan reflection. Sebagai faktor pengungkitnya. Terakhir adalah rumus mengenai civilization building process. Pembentukan manusia Indonesia yang memiliki deep knowledge, memiliki excellent skill, memiliki strong karakter, memiliki high motivation dalam konteks people made bukan dipandang sekedar pembentukan seorang manusia. Rumus ini mengingatkan kualitas manusia akan menjadi sebuah peradaban ketika dilembagakan. Artinya apa?
people, productivity, dan happiness itu diinstitusikan, diintervensi oleh government, dan bila ia masuk ke institusi pendidikan, BUMN, perusahaan, komunitas, destinasi, organisasi profesi, kebijakan publik, ia dapat menjadi gerakan nasional pembentukan manusia Indonesia yang unggul. Hadirin sekalian, dari seluruh rumus tadi, saya yakin Bapak Ibu pasti bingung dan memusingkan. Tapi memang itulah target saya. Untuk kemudian setelah ini Bapak Ibu akan refleksi mana rumus yang memang relevan dan mana rumus yang bisa dijalankan. Ada 5 pergeseran praktis yang ingin saya tawarkan. Pertama, dari inventarisasi destinasi menuju arsitektur pengalaman. Kita tidak cukup hanya bertanya destinasi apa yang indah, kita harus bertanya pengalaman apa yang bisa dibentuk. Pengalaman apa yang bisa dibentuk. Destinasi adalah bahan baku, arsitektur pengalaman adalah cara kita merubah bahan baku menjadi sebuah pembelajaran dan pengalaman. Kedua, dari event menjadi learning journey. Program yang baik tidak dimulai ketika peserta tiba dan tidak selesai ketika peserta pulang. Ia dimulai dari pre-brief, kesiapan mental, tujuan belajar, lalu masuk ke pengalaman. Dilanjutkan dengan refleksi, rencana aksi, dan follow up di tempat kerja. Tanpa follow up pengalaman mudah menjadi kenangan, dengan follow up pengalaman menjadi perubahan. Ketiga, fasilitator sebagai penghibur menuju leader sebagai penuntun. Fasilitator tidak cukup membuat suasana seru, ia harus mampu membaca energi, mengajukan pertanyaan tajam, menjaga pembelajaran berproses, dan pada akhirnya membentuk pengalaman yang bermakna mendalam. Bukan cuma mendalam diingat, tapi mendalam membawa perubahan di dalam kehidupannya. Keempat, dari peserta sebagai pengunjung menjadi peserta sebagai co-creator. Peserta bukan konsumsi acara, konsumen acara. Peserta adalah subjek pembelajaran. Ia harus menyerat aktif, mencoba, bertanya, berdialog dengan komunitas, dan pulang membawa komitmen perubahan. Kelima, dari laporan kegiatan menjadi bukti dampak. Keberhasilan experiential learning tidak cukup diukur dari jumlah peserta, foto kegiatan, atau kepuasan sesaat. Kita harus mulai mengukur perubahan dengan apakah cara berpikirnya berubah, apakah skillnya naik, apakah kolaborasinya membaik, apakah destinasi juga memperoleh manfaat. Bila 5 pergeseran dilakukan, maka ILC tidak hanya menjadi konferensi, ia menjadi simpul perubahan. Penutup, Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia tidak kekurangan tempat yang indah. Kita punya laut, punya gunung, punya hutan, punya budaya, kuliner, desa, kota, sejarah, dan wajah-wajah Indonesia yang penuh cerita. Tetapi keindahan saja tidak cukup. Yang akan menentukan masa depan adalah kemampuan kita mengubah keindahan tersebut menjadi pengalaman dan membangun kapasitas setiap orang yang hadir di tempat tersebut. Bayangkan seorang talenta muda mengikuti destination based exploration. Ia datang dengan cara pandang lama, melihat destinasi sebagai tempat. Tetapi setelah ada facilitator yang menjembatinya untuk mengalami, berdialog, mencoba, gagal, dibimbing, refleksi, ia pulang dengan cara pandang yang baru. Ia tidak lagi melihat desa sebagai objek kunjungan, tetapi sebuah ekosistem yang bermartabat. Ia tidak lagi melihat pelanggan sebagai angka pasar, tetapi sebagai manusia yang cerita dengan punya cerita. Ia tidak lagi melihat leadership sebagai pemberi perintah, tetapi sebagai menata arah, menagih standar, dan menuntun manusia. Itulah experiential learning yang efektif. Di titik itu, PeopleMed bukan sekedar rumus, PeopleMed menjadi kompas. Ia membantu kita memastikan bahwa pengalaman tidak hanya menyentuh mata, tetapi juga pikiran, tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga membentuk skill, tidak hanya membangkitkan semangat, tetapi juga menanamkan karakter. Tidak hanya menyenangkan peserta, tetapi juga memuliakan manusia dan komunitas yang menjadi ruang belajarnya. Beyond destination berarti kita tidak berhenti di tempat. Into experience berarti kita masuk ke pembentukan.
Beyond destination berarti lebih jauh dari kunjungan. Into experience berarti lebih dalam dari aktivitas. Karena itu saya ingin menutup dengan sebuah ajakan sederhana. Kepada pemerintah, mari kita jadikan destinasi Indonesia sebagai laboratorium pembentukan kapasitas bangsa. Kepada BUMN dan korporasi, mari kita gunakan pengalaman sebagai strategi people development yang sungguh-sungguh, bukan sekedar program seremonial. Kepada akademisi, mari bantu menguatkan metodologi dan pengukuran dampaknya. Kepada para praktisi experience learning, mari naik kelas dari merancang aktivitas menjadi merancang transformasi human capital. Kepada komunitas dan pelaku pariwisata, mari menjadi guru kehidupan Indonesia, bukan hanya penyedia layanan bagi pengunjung. Dan kepada setiap individu, mari kita berhenti menjadi peserta yang pasif. Jadilah manusia yang menyerap, yang ngulang, yang refleksi, dan bergerak cepat menjaga relevansi diri. Pada akhirnya, destinasi yang terbesar yang harus kita bangun bukan hanya Bali, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Raja Ampat, atau ribuan tempat lain yang kita banggakan. Destinasi terbesar kita adalah kualitas manusia Indonesia. Bila manusia kita bentuk dengan benar, destinasinya akan hidup, organisasinya akan kuat, bangsanya akan bergerak, dan ada akhirnya peradaban akan tumbuh. Semoga ILC tahun 2026 ini menjadi ruang kolaborasi yang mengubah cara kita melihat pariwisata, pembelajaran, dan pembangunan Indonesia. Semoga destinasi menjadi kelas, setiap komunitas menjadi guru, setiap pengalaman menjadi cermin, setiap refleksi menjadi tindakan, dan setiap tindakan menjadi manusia Indonesia yang lebih produktif, lebih bahagia, lebih bermartabat, dan siap membangun masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terakhir, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini bukan jualan buku, tapi ini saya menginvite teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 3 Juli akan ada launching bukunya People Made. Silakan meregistrasi, nanti juga akan hadir Profesor Renal Kasali yang akan membedah buku tersebut. Demikian dari kami, mohon maaf sudah membuat Bapak Ibu bingung. Memang itu tujuannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.